Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa selalu sehat dan selalu bersemangat untuk mencari ilmu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan pembacaan doa pagi ini. Anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang pembelajaran kemarin, yaitu bab 6. Dengan ilmu pengetahuan, semua menjadi lebih mudah. Nah, apakah di sini anak-anak ada yang tidak paham dengan materi kemarin? Nah, jika belum paham, maka Ibu akan menjelaskan kembali tentang pembelajaran bab kemarin. Nah, yang pertama yaitu ada surat Ar-Rahman ayat 33. Apakah di sini ada yang sudah menghafalnya? Nah, tidak apa-apa. Jika belum hafal, nanti di rumah bisa dihafalkan ya. Mari kita baca bersama-sama surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'sarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfudu illa bisultan. Apakah di sini ada yang tahu arti dari surat Ar-Rahman ayat 33? Nah, jika belum tahu, Ibu kasih tahu ya. Yang artinya yaitu Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, apakah di sini ada yang tahu makna atau kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33? Ibu jelaskan ya. Nah, kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33 yaitu menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan juga, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Dan manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Ada yang tahu? Berupa akal. Nah, akal ini harus terus diasah, diperdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Itulah ada kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, selanjutnya ada sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Yaitu yang pertama adalah senang membaca buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Nah, yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Nah, oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk mencari ilmu atau menggali ilmu. Nah, itulah beberapa sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Ar-Rahman ayat 33.
Selanjutnya terdapat surat Al-Mujadalah ayat 11. Apakah di sini ada yang sudah tahu bagaimana bunyi surat tersebut? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ada yang tahu artinya? Nah, artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Itulah arti dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, selanjutnya apa yang tahu tentang isi kandungan dari surat Al-Mujadalah? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11. Yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang tidak berilmu. Itulah penjelasan dari kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, di sini apakah sudah paham dengan surat Al-Mujadalah? Nah, baik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Di antaranya, yang pertama ada memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, ada bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, yaitu selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Di dalam materi dengan ilmu pengetahuan semua akan menjadi lebih mudah. Itu juga terdapat pembahasan tentang ilmu tajwid. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ilmu tajwid Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah. Nah, ada yang tahu di sini apa itu Al-Samsiyah dan apa itu Al-Qamariyah? Ibu jelaskan ya. Kalian bisa lihat di buku paketnya juga. Di sana juga ada. Ibu juga akan menjelaskan. Di sini yang pertama ada Al-Samsiyah, yaitu disebut dengan idgham samsiyah. Idgham samsiyah. Suatu lafaz mengandung bacaan al-samsiyah apabila terdapat al diikuti salah satu dari huruf hijaiyah, yaitu nun, lam,
to, zo, to, sod, sin, shin, za, ro, zal, zal, sa, a. Nah, yang kedua yaitu al-qamariyah atau bisa disebut dengan izhar qamariyah. Suatu lafaz mengandung bacaan al-qamariyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah, yaitu ya, waw, mim, kaf, kof, fa, ghain, ain, ho, ha, jim, ba, ha, hamzah. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Itu adalah pembahasan yang Ibu ulas dari pembelajaran kemarin, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, untuk anak-anakku, kalian tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi. Hindari orang yang berkerumunan, tetap di rumah aja, dan jaga iman, jaga imun, selalu bersemangat dalam mencari ilmu meskipun dalam kondisi seperti sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.